Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister fillah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal di saat usianya yang sudah lanjut, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal ini ingin mendatangi suatu desa yang sangat jauh dari tempatnya. Entah mengapa sang imam ini tiba-tiba kepingin saja mendatangi desa tersebut. Karena rasa keinginan yang sudah tidak bisa terbendung, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk berangkat ke desa tujuan yang ia inginkan. Singkat cerita, sampailah Imam Ahmad bin Hambal di desa tersebut. Kemudian sang imam pun sholat berjamaah di masjid. Sampailah larut malam, sang imam pun hendak istirahat dan tidur di masjid itu. Tiba-tiba datanglah seorang takmir masjid yang mengusir sang imam. "Wahai Syekh, tidak boleh engkau tidur di sini. Keluar dari masjid ini." Ya. Takmir masjid ini tidak tahu bahwasanya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, karena zaman dahulu itu tidak ada kamera. Jadi orang tahunya ya karya-karyanya saja, karena fotonya tidak ada. Diusir. Kemudian sang imam pun keluar dari masjid. Sampailah di teras masjid, sang imam pun ingin istirahat. Datang takmir masjid ini mengusir. Ketika sang imam sedang diusir oleh takmir masjid, datanglah pedagang roti dari kejauhan yang melihat kejadian itu. Dipanggil, "Wahai Syekh." Ya, maksud di sini adalah orang tua. Jadi makna Syekh di dalam bahasa Arab itu 3. Yang pertama bisa orang tua, yang kedua bisa orang kaya, yang ketiga bisa orang berilmu. Ya, pedagang roti ini beranggapan itu adalah orang tua. "Wahai orang tua, ta'al, kemari." Datanglah Imam Ahmad bin Hambal. "Kenapa engkau diusir oleh takmir masjid itu?" Kemudian sang imam pun menceritakan bahwasanya dia dari negeri sebelah ingin datang ke desa ini. Kemudian dia seorang musafir ingin beristirahat, tapi tidak ada tempat istirahat. Karena kebaikan pedagang roti, maka ia mempersilahkan Imam Ahmad untuk tidur di rumahnya. Sampai suatu ketika di keesokan harinya, Imam Ahmad bin Hambal melihat suatu kejadian yang menakjubkan. Apa kejadian itu? Seorang pedagang roti ini melakukan suatu amalan yang sangat luar biasa. Ketika dia memotong roti, dia beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari awal pembuatan roti mengaduk adonan, mencampurkan gandum dengan telur. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal takjub. Saking takjubnya ia bertanya kepada pedagang roti, "Wahai pedagang roti, ini amalanmu luar biasa. Dari kapan engkau mengamalkan ini, wahai pedagang roti?" "Sejak aku muda, wahai orang tua." Ya, ternyata pedagang roti ini dengan Imam Ahmad bin Hambal seumuran, hampir miriplah umurnya. Sudah agak tua. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya, "Dari amalanmu menjual roti, kemudian engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dari engkau mengaduk roti, engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Allah balas dari amalanmu ini, wahai pedagang roti?" Kemudian sang pedagang roti ini pun tersenyum. "Wahai Syekh, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan seluruh keinginanku. Apa yang aku minta dari masa muda sampai sekarang, Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan. Tapi ada satu doa yang sudah bertahun-tahun aku bermunajat kepada Allah. Aku meminta kepada Allah agar Allah kabulkan, tapi belum juga Allah kabulkan. Apa itu doamu, wahai pedagang roti?" "Demi Allah, wahai Syekh, aku sudah bertahun-tahun mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan aku dengan seorang ulama yang besar, ulama yang sangat aku kagumi karyanya. Ia bernama Imam Ahmad bin Hambal." "Allahu Akbar," kata Imam Ahmad bin Hambal. "Wahai pedagang roti, ternyata istighfarmu itulah yang menyebabkan aku tiba-tiba ingin datang ke desa ini. Karena istighfarmu itulah aku diusir dari takmir masjid, tidak bisa beristirahat di dalam masjid itu. Karena istighfarmu itulah sehingga aku bisa bertemu dengan engkau, wahai pedagang roti. Wallahi, aku adalah Imam Ahmad bin Hambal." Allahu Akbar.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, saya ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min dhikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Orang-orang yang senantiasa melazimkan, membiasakan dirinya beristighfar kepada Allah, maka akan Allah berikan 3 kebaikan. Setiap kegelisahan di dalam hati kita, Allah tukar menjadi ketenangan. Kesempitan di dalam permasalahan hidup kita, Allah jadikan kelapangan. Yang luar biasa lagi, akan Allah berikan rezeki bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah ia sangka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.